dengan Mas Pandu untuk seputar peternak sapi. Sudah berapa lama Bapak beternak sapi? Kurang lebih sih sebenarnya ya udah lama, cuma yang terrecording itu mungkin sekitar 10 tahunan lah kurang lebih. Apa alasan memilih usaha peternakan sapi? Selain dari kecil itu sudah ada peternakan sapi, jadi kita tinggal meneruskan. Terus juga di persaingan gini yang peternak sapi itu semakin lama semakin menurun, terutama di sawit perah. Terus untuk anak muda sekarang kalau disuruh terjun ke dunia peternakan dan pertanian, mungkin ya minatnya agak berkurang. Jadi persaingannya itu nggak terlalu banyak. Mungkin seperti itu. Bagaimana cara merawat kesehatan hewan ternak? Kalau untuk perawatan rutin itu mungkin ya setiap hari itu mandi rutin pagi sama sore hari sebelum diperah. Terus untuk perawatan tambahan mungkin penambahan vitamin, mineral, sama ransum yang bagus yang dibutuhkan ternak tersebut. Penyakit apa sih yang sering menyerang hewan ternak sapi ini? Kalau untuk penyakit yang sering sebenarnya sih dulu ya nggak ada, ya baru-baru ini kebanyakan itu PMK sama LSD. Terus kasus keguguran juga seperti itu. Kalau untuk PMK sendiri itu ya yang diserang itu kebanyakan di kuku sama mulut, penyakit kuku sama mulut. Terus untuk LSD itu penyakit kulit. Biasanya itu timbul benjolan kecil, lama-lama besar terus meletus. Kira-kira penyebabnya apa, Mas? Ya kalau untuk penyebab sih kebanyakan bakteri sama virus. Terus kurangnya kebersihan, tapi ya kebanyakan peternak sudah mengalami. Kendala apa saja yang dialami saat ini? Kalau untuk kendala sih mungkin di apa ya? Ya hampir nggak ada sih sebenarnya. Soalnya kan sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa ya mungkin orang-orang yang mulai beternak itu tidak memikirkan lahan pakan terlebih dahulu. Biasanya asal beli dirawat. Nyatanya di tengah-tengah jalan itu lahan pakannya kurang. Jadi kebutuhan untuk ternak tersebut kurang, jadi itu mungkin termasuk kendala juga. Sebelum usaha dipikirkan dulu lah, gimana ke depannya, dimulai dari mana. Kira-kira ada kata-kata enggak buat anak muda atau apa sebagai motivasi agar minat untuk peternak sapi itu semakin tinggi? Motivasi. Kalau motivasi sih mungkin ya untuk anak-anak muda. Ya mumpung masih muda sih, cuma itu kan pilihannya tersendiri-sendiri pribadi masing-masing. Kebanyakan kan inginnya itu bekerja di kantor, kalau enggak pegawai negeri kayak gitu. Ya mungkin gimana ya, sayang sih kalau kayak peternakan ini nggak dimanfaatkan. Kalau nggak ada generasi penerus. Jadi kalau bisa sih ya gimana ya, enak sebenarnya kalau peternak itu. Selain gimana ya, kita dekat dari lingkungan rumah dan dekat keluarga juga, untuk perawatannya juga gampang kalau sudah bisa. Mungkin ya sulitnya di awal aja, tapi kalau udah berjalan insya Allah enak. Terus apalagi ya, mungkin adik-adik ingin beternak sapi. Kira-kira keunggulan waktu beternak sapi apa, Mas? Kalau keunggulannya sih kalau sudah tertata ya simple kita. Jadi untuk lahan pakan sudah ada, terus untuk penampung susunya sudah ada, ternaknya sudah ada, kandangnya sudah sesuai kualitas SOP. Itu enak kita, waktu luangnya banyak. Jadi nanti kalau udah berjalan kita tambah anak kandang atau karyawan atau itu untuk membantu di kandang. Kalau kapasitasnya sudah banyak itu bisa kita tinggal kemana-mana, kita tinggal kegiatan yang lain juga bisa. Soalnya kan di kandang itu waktunya cuma pagi sama sore. Setelahnya itu kalau lahan pakan udah ada kan kita tinggal stok pakan aja. Jadi bisa menyesuaikan lah. Kita seumpama 1 minggu mau liburan 1 kali, ya udah nanti di hari keempat atau kelima kita stok pakan kita lebih. Tuh, nanti di hari itu bisa ditinggal.
Jadi di waktu itu agak elastis ya kalau Ya, agak elastis kalau di peternakan. Kalau kita kerja kan harus sesuai atasan, hari libur tergantung kantor atau pabrik yang kita kerja di situ. Kali ini kan kita bisa menentukan sendiri, mau libur, mau apa, wis terserah wis. Tergantung kita pinter-pinter ngatur waktu aja. kalau stok pakan itu paling lama bisa bertahan berapa hari? Tergantung metode penyimpanannya. Kalau dibiarkan begitu saja mungkin 1 minggu itu kering. Tapi kalau di model silase atau difermentasi itu lebih bagus. Bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Satu kali stok itu biasanya berapa? Kalau 1 kali stok itu minimal sekitar 1 tonan. Banyak. Ya soalnya sapinya kan banyak. Tapi kalau 1 ton itu sebenarnya ya nggak banyak. Soalnya kita kan hijauannya fresh. Jadi kalau fresh itu kan masih basah, ditimbang itu 1 ton kan sedikit. Mungkin berapa jumbo bag itu udah bisa. Sekitar 5 atau 10 jumbo bag cukup. 1 jumbo bag kan ada yang 5 kintal, ada yang 2 kintal, ada yang 1 kintal. Iya wis nggak apa-apa. Terima kasih untuk Mas Pandu atas waktunya sama ilmunya, semoga bisa Oke, sama-sama. memotivasi dan menambah ilmu kita tentang peternakan sapi. Sama-sama. Ya siapa tahu nanti kalau ada waktu longgar ingin bertanya-tanya lagi atau ingin main ke sini, monggo.